hanya dengan Amerika dan Israel menang, demokrasi resilient. Netanyahu seringkali menjadikan strategi menyerang negara-negara sekitar, termasuk menyerang Iran ini adalah jalan untuk tetap terpilih dan berkuasa. Halo teman-teman, jumpa lagi di episode ketiga Noted. Hari ini kita akan membahas satu isu yang lagi hangat-hangatnya di dunia global, yakni perang Amerika dan Israel melawan Iran. Tapi kita tidak akan melihat dari sudut geopolitik atau hubungan internasional yang biasanya dianalisis oleh orang-orang yang ahli di dalam bidang tersebut. Kita akan melihat dari sudut pandang teori demokrasi. Nah, pandangan umum menunjukkan bahwa Amerika dan Israel itu representing demokrasi, sementara Iran itu negara yang teokratis, otoritarian. Maka konsekuensinya sebagai orang-orang yang mendukung demokrasi, kita harus mendukung Amerika dan Israel untuk memenangkan peperangan ini. Hanya dengan Amerika dan Israel menang, demokrasi resilient. Sementara kalau Iran yang menang, maka itu menunjukkan bahwa demokrasi lagi krisis, demokrasi kalah, dan otoritarianisme atau autokrasi yang berkuasa. Di dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bahwa analisis dari sudut pandang demokrasi terhadap perang antara Amerika dan Israel melawan Iran tidak segamblang itu. Saya akan menunjukkan isu sebaliknya. Kita mulai dari yang pertama, Trump. Amerika Serikat memang negara yang sejak berdiri langsung menyatakan diri sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dan sudah sekitar 250-an tahun ini menganut sistem demokrasi. Masyarakat Amerika sangat demokratis. Tetapi keputusan Trump untuk menyerang Iran di sela-sela sedang bernegosiasi dengan Iran itu justru menunjukkan Trump tidak demokratis. Itu indikator pertama. Nah, sebenarnya setelah perang Vietnam, itu Kongres Amerika Serikat mengeluarkan satu resolusi namanya World Power Resolution untuk membatasi kekuasaan Presiden Amerika Serikat. Konsekuensi dari resolusi ini adalah Presiden tetap menjadi Commander in Chief-nya militer atau panglima tertinggi militer, tetapi yang berhak untuk declare war itu Kongres. Artinya, Presiden hanya bisa menyatakan perang terhadap negara manapun atas persetujuan Kongres, atau Kongres yang berhak untuk menyatakan perang. Nah, yang terjadi sebaliknya, Trump tanpa memberitahu Kongres langsung menyerang Iran. Padahal saat itu Iran sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Itu indikator pertama, Trump membuat Amerika Serikat tidak begitu demokratis. Indikator kedua adalah waktu Trump memenangkan Pilpres pertama di Amerika Serikat tahun 2018, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, keduanya mengajar di Departemen Political Science di Harvard University. Mereka itu menulis buku namanya, judulnya How Democracies Die. Buku ini sebenarnya kritik terhadap Donald Trump yang menunjukkan watak otoritarian, memanfaatkan institusi demokratik untuk naik ke pucuk kekuasaan, dan setelah itu bertindak sewenang-wenang. Dan contoh yang paling kelihatan adalah ketika Trump kalah pada periode kedua dia maju Pilpres, dia tidak menyetujui, tidak menerima hasil dan menghasut para supporter ekstremisnya untuk menyerang gedung Capitol dan menyebabkan beberapa orang petugas penjaga di sana meninggal. Itu bagi masyarakat Amerika Serikat menjadi salah satu tragedi berdarah yang menodai kesucian demokrasi Amerika Serikat. Itu indikator kedua, Trump itu tidak demokratis. Indikator ketiga adalah barusan hampir di semua state di Amerika Serikat itu sekitar 8 juta demonstran memenuhi jalan-jalan memprotes Amerika Serikat, membawa slogan No Kings, No IC, untuk menunjukkan bahwa mereka menolak Trump itu menjadi presiden yang tidak tunduk pada hukum.
Mereka tidak mau Amerika dikuasai, diperintah oleh presiden yang tidak taat pada hukum. Juga mereka tidak suka kehadiran IC. IC itu Immigration and Customs Enforcement yang memburu para imigran, termasuk warga lokal Amerika Serikat yang berstatus warga negara asli, mengutuk IC. Ini menunjukkan bahwa Trump tidak demokratis. Amerika di bawah Trump justru mengalami kemunduran demokrasi. Nah, sekarang kita beralih ke Israel. Israel memang negara yang demokratis, menganut sistem multipartai. Netanyahu sendiri beberapa kali mengikuti election dan dia menang. Dia tunduk pada aturan main elektoral demokrasi di sana. Tetapi yang buruk adalah Netanyahu seringkali menjadikan strategi menyerang negara-negara sekitar, termasuk menyerang Iran ini adalah jalan untuk tetap terpilih dan berkuasa. Nah, pada bulan Oktober tahun ini Israel itu akan mengadakan parliamentary election, atau di sana mereka disebut Knesset. Nah, karena Israel menganut sistem parlementer, Perdana Menteri itu dipilih oleh anggota parlemen. Dan supaya Netanyahu itu terpilih lagi, dia harus menjamin partainya Likud dan beberapa partai ekstremis ultra Zionis yang mendukung dia itu mendapat kursi mayoritas di parlemen. Salah satu strategi yang paling efektif untuk membangkitkan, menarik simpati dari para warga Amerika Serikat, warga Israel, terutama kelompok yang ekstrim, kelompok ultra Zionis, memilih partai-partai yang mendukung Netanyahu adalah dengan menyerang negara-negara sekitar, terutama menyerang Iran yang dia katakan menjadi ancaman eksistensial terhadap Israel. Nah, di sini teman-teman kita lihat Netanyahu bertindak justru tidak demokratis. Menyerang negara orang tanpa memedulikan kedaulatan, integritas teritorial itu tidak demokratis. Demokrasi tidak hanya soal mengamankan kepentingan domestik, tetapi juga menjaga tatanan internasional. Demokrasi kadang-kadang membutuhkan perang untuk mempertahankan demokrasi, tapi tidak dibenarkan menjadikan demokrasi alibi atau mask, topeng untuk menyerang negara, menyerang orang lain. Yang terakhir Iran. Mari kita buktikan apakah Iran itu authoritarian absolut. Nah, Iran memang sangat gamblang kelihatan teokratis authoritarian. Pertama adalah the supreme leader atau pemimpin tertinggi itu has the final say. Dia bisa menggulingkan elected official termasuk presiden sekalipun. Dan juga berkuasa penuh terhadap militer. Pemimpin tertinggi Iran memang sangat punya kekuasaan yang tidak bisa di-challenge oleh siapapun. Presiden hanya bertugas menjalankan everyday business pemerintahan. Indikator lain adalah Iran tidak memberi ruang pada kebebasan ekspresi. Misalnya barusan membungkam banyak demonstran, termasuk banyak yang tertembak. Lalu yang lain adalah termasuk mengatur cara berpakaian warga. Itu menunjukkan Iran kurang demokratis dalam hal itu. Tetapi jangan salah, Iran juga punya election. Presiden dipilih oleh masyarakat, majelis juga dipilih oleh masyarakat, dan Assembly of Experts yang bertugas memilih the supreme leader itu juga dipilih. Ini menunjukkan bahwa Iran itu pada level tertentu menganut sistem demokrasi elektoral yang tentu saja beda dengan negara-negara yang terang-terangan mengklaim diri menganut demokrasi seperti di Eropa, Amerika Serikat, dan Israel. Nah, indikator yang paling penting lagi adalah Iran itu taat pada tatanan internasional. Sebelum Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel secara tiba-tiba, Iran kan tunduk pada tatanan internasional, hukum internasional. Dia mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang track record-nya penuh kebohongan, tidak bisa dipercaya. Iran mau bernegosiasi dan negosiasi itu berjalan lancar. Dipantau dari berbagai media, petinggi-petinggi Iran dan Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam negosiasi kedua negara itu menunjukkan tren yang positif. Sehingga tidak masuk akal tiba-tiba Amerika Serikat menyerang Iran. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa Iran itu to a certain point itu menganut demokrasi. Nah, teman-teman, ini patut dicatat. Menurut saya hanya dengan Iran memenangkan pertarungan ini, memenangkan perang ini, tatanan dunia internasional, tatanan global, hukum internasional kembali ditegakkan. Teritori, integriti, kedaulatan setiap negara itu kembali
dihargai oleh negara manapun, termasuk negara-negara adik kuasa seperti Rusia ataupun China. Ini akan menjadi presiden yang buruk. Ke depan Amerika Serikat siapapun presidennya akan berpikir 2 kali untuk menyerang negara manapun. Termasuk di Rusia, Putin juga akan berpikir untuk menyerang negara-negara sekitar. Atau Xi Jinping yang ancang-ancang untuk menyerang Taiwan juga akan berpikir 2 kali. Salam.